Halo semuanya, salam dan bahagia. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Oktaviani Windra Puspita, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kosakata. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Agroteknologi B, Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang beranggotakan Anastasia Jessica Devi, Bintara Putra Nugraha, Koiril Abdul Wahab, Najwa Putri Karisma Dewi, Rial Parera Saragi, Rizky Ardika Yahya, dan Yustiana Sri Hartati. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Yang pertama, pengertian kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh seseorang untuk menyusun kalimat baru. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kosakata merupakan himpunan kata suatu bahasa atau bidang bahasa tertentu, atau keseluruhan kata-kata yang dimiliki oleh seseorang yang mencakup kosakata aktif, yaitu kosakata yang digunakan ketika sebagai pembicara dan penulis, dan kosakata pasif yang dipahaminya ketika menjadi pendengar dan pembicara. Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwasannya semakin banyaknya kosakata yang dimiliki seseorang, maka akan semakin baik pula keterampilan berbahasa orang tersebut, yang tentunya hanya diimbangi oleh pengetahuan kata bahasa, fonetika, dan ejaan yang baik pula. Dengan demikian, penguasaan kosakata merupakan salah satu hal penting dalam mempelajari suatu bahasa, sebagai di mana dikatakan Ulrich 2007 yang berpendapat bahwa dijelaskan bahwa kata merupakan gerbang dunia. Kata adalah sarana untuk menjalin komunikasi sesama manusia. Kata merupakan memungkinkan manusia berpikir. Kata adalah dasar untuk saling berkomunikasi dengan orang lain. Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwasannya semakin banyaknya kosakata yang dimiliki seseorang, maka akan semakin baik pula keterampilan berbahasa orang tersebut, yang tentunya hanya diimbangi oleh pengetahuan kata bahasa, fonetika, dan ejaan yang baik pula. Dengan demikian, penguasaan kosakata merupakan salah satu hal penting dalam mempelajari suatu bahasa, sebagaimana dikatakan Ulrich yang berpendapat bahwa dijelaskan bahwa kata merupakan gerbang dunia. Kata adalah sarana untuk menjalin komunikasi sesama manusia. Kata merupakan memungkinkan manusia berpikir. Kata adalah dasar untuk saling berkomunikasi dengan orang lain. Jenis kosakata. Kosakata dasar basic vocabulary adalah kata-kata yang tidak mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinannya dipungut dari bahasa lain. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kosakata dasar yaitu 1. Istilah kekerabatan. Misalnya, ayah, anak, nenek, kakek, paman, bibi, mertua, dan sebagainya. 2. Nama-nama bagian tubuh.
Misalnya, kepala, rambut, lidah, dan sebagainya. 3. Kata ganti, diri atau petunjuk. Misalnya, saya, kamu, dia, kami, kita, mereka, ini, itu, sana, sini, dan sebagainya. 4. Kata bilangan. Misalnya, 1, 2, 10, 100, sejuta, dan sebagainya. 5. Kata kerja. Misalnya, makan, minum, tidur, pergi, dan sebagainya. 6. Kata keadaan. Misalnya, suka, duka, lapar, haus, dan sebagainya. 7. Kosakata benda. Misalnya, tanah, udara, air, binatang, matahari, dan sebagainya. Kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif ialah kosakata yang sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Sedangkan kosakata pasif ialah kosakata yang jarang bahkan tidak pernah dipakai, tetapi biasanya digunakan dalam istilah puitisasi. Kosakata umum dan khusus kosakata umum adalah kosakata yang sudah meluas ruang lingkup pemakaiannya dan dapat menaungi berbagai hal. Sedangkan kosakata khusus adalah kata tertentu, sempit, dan terbatas dalam pemakaiannya. Kata tugas dalam Alwi 1999-2-287 mengatakan bahwa tugas dapat bermakna apabila rangkaian dengan kata lain. Kata tugas ini hanya memiliki arti gramatikal seperti ke, karena, dan, dari, dan sebagainya. Kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina dapat diklasifikasikan dalam 3 segi, yaitu segi semantis, sintaksis, dan segi bentuk. Secara semantis, kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Secara sintaksis, biasanya diikuti oleh kata sifat dan diikuti kata bukan. Sedangkan dari segi bentuk, morfologinya, kata benda terdiri atas nomina bentuk dasar dan nomina turunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kosakata. Penguasaan kosakata antara seseorang dengan orang lain tidak sama. Kosakata yang dikuasai seorang semakin lama semakin bertambah sejalan dengan waktu perkembangan orang tersebut. Menurut Yudhoyono, ada beberapa faktor dominan yang mempengaruhi tingkat penguasaan kosakata seorang, yaitu latar belakang, pengetahuan, atau disiplin ilmu tertentu, usia, tingkat pendidikan, dan referensi. Sementara ada pendapat yang menyatakan bahwa proses penguasaan kosakata seorang berjalan pelan-pelan. Kosakata seorang semakin banyak dan diperluas sesuai dengan usia. Semakin dewasa seorang, semakin banyak hal yang diketahuinya. Tingkat pendidikan sewajarnya mempengaruhi penguasaan kosakata seorang. Semakin tinggi pendidikan seorang, semakin luas pula cakupan penguasaan kosakatanya. Hal ini dapat diterima karena mata pelajaran yang diajarkan setiap jenjang pendidikan berbeda. Banyak istilah baru yang diperkenalkan pada jenjang yang lebih tinggi. Banyak sedikitnya referensi yang dibaca juga mempengaruhi penguasaan kosakata seorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Oihan dan Martuti yang menyatakan semakin banyak membaca semakin banyak pula jumlah kosakata yang dikuasai seorang. Perpustakaan merupakan media sangat tepat dalam mendukung perbendaharaan kosakata lewat kegiatan membaca.
Pembidangan kosakata. 1. Pembidangan sumber ambilan. Bila ditinjau dari asal-usul sumbernya, kosakata bahasa Indonesia dapat dibedakan atas kosakata asli, kosakata serapan Nusantara, dan kosakata serapan asing. Kosakata asli adalah kosakata yang berasal dari bahasa Melayu, seperti kata mau, pergi, pulang, makan, kedai. 2. Pembidangan semanitik. Berdasarkan semanitik, kosakata bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi kelompok bedaan, kelompok tindakan, kelompok kejadian, kelompok keadaan, kelompok penjelas, dan kelompok penghubung. 3. Pembidangan penggunaan. Pembidangan kosakata berdasarkan penggunaan berkenan dengan frekuensinya, dalam arti sering atau jarang, umum atau lokal, populer atau kajian, dan baku atau tidak baku. Pembidangan kegiatan. Mengenai kosakata menurut bidang kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu 1. Kosakata yang digunakan dalam setiap bidang kegiatan itu sebenarnya ada dua jenis kelompok, yaitu kosakata yang bersifat umum yang juga digunakan dalam bidang lain atau dalam penggunaan bahasa sehari-hari, dan kosakata yang memang khas ada dalam satu bidang kegiatan atau keilmuan yang lazim disebut istilah. 2. Istilah lazim. Ada yang penggunaannya masih terbatas pada bidangnya, tetapi ada juga yang penggunaannya sudah meluas, sehingga dikenal oleh orang banyak. 3. Banyak kemungkinan kosakata dari bidang tertentu digunakan juga dalam bidang lain dengan makna baru yang diperluas. 4. Karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan, kita saling berkaitan atau malah bertumpang tindih. Tingkat perluasan kosakata. Keraf 2010.2 65-66. Dalam ini terjadi beberapa proses yang berjalan perlahan-lahan, tetapi menuju kepada suatu kesanggupan dan kemampuan berbahasa yang baik dan teratur, yaitu 1. Masa kanak-kanak. Perluasan kosakata pada anak-anak lebih ditekankan kepada kosakata, khususnya sanggupan untuk nominasi gagasan-gagasan yang konkret. Ia hanya memerlukan istilah untuk menyebutkan kata-kata secara terlepas. Ingin mengetahui kata-kata bagi kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, nama-nama bagian tubuh, dan menyebutkan anggota keluarga. 2. Masa remaja. Pada waktu anak mulai menginjak bangku sekolah, proses tadi masih berjalan terus ditambah dengan proses yang sengaja diadakan untuk menguasai bahasanya dan memperluas kosakatanya. Proses yang sengaja diadakan ini adalah proses belajar, baik melalui pelajaran bahasa maupun melalui mata pelajaran lainnya. 3. Masa dewasa. Pada seorang yang meningkat dewasa, kedua proses tadi berjalan terus-menerus.
Perlahan perluasan berjalan lebih intensif karena sebagian orang yang dianggap matang dalam masyarakat, ia harus mengetahui berbagai hal, bermacam-macam keahlian dan keterampilan, dan harus pula berkomunikasi dengan anggota masyarakatnya mengenai semua hal itu. Cara memperluas kosakata. Kirov mengatakan bahwa cara memperluas kosakata seseorang antara lain dapat dikemukakan melalui proses belajar, melalui konteks, melalui kamus, kamus sinonim dan tesaurus, dan dengan menganalisis kata-kata. 1. Proses belajar. Perluasan kosakata melalui proses belajar dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Peranan yang aktif adalah pendidikannya. Kesalahan dan kekurang cermatan akan mengakibatkan anak didik salah mewarisi pengertian yang tepat. 2. Konteks. Konteks adalah lingkungan yang dimasuki sebuah kata. Dalam banyak hal kosakata diperluas melalui sebuah konteks, baik secara lisan maupun tertulis. Pengertian kata yang diperoleh dengan cara itu tergantung dari ketajaman orang yang mengamati teks itu. 3. Kamus, kamus sinonim, dan tesaurus. Kamus memberikan sebuah daftar kata masing-masing dengan batasan pengertian yang sedang berlaku atau yang tidak berlaku lagi. Kamus sinonim bermanfaat sebagai sebuah pelengkap bagi kamus biasa. Nilainya terletak dalam usahanya untuk membedakan konotasinya. Sedangkan tesaurus adalah sebuah khasanah untuk keperluan sendiri. Buku ini disusun menurut sistem tertentu. 4. Menganalisis kata. Salah satu cara lain untuk memperluas perbendaharaan kata adalah menganalisa sebuah kata. Namun, yang khusus akan dibicarakan di sini adalah analisa terhadap bagian-bagian kata yang selalu muncul dalam bentuk-bentuk gabungan sehingga dengan mengingat dasar katanya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu saja pembahasan materi dari kelompok kami tentang kosakata. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada salah kata atau penyampaian kata yang kurang efektif, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.